Episode 45 tamat. Kehamilan Kemuning kini sudah memasuki minggu ke-37. Perutnya semakin besar dan langkahnya tidak lagi selincah dulu. Untuk berdiri dari sofa saja kadang dia membutuhkan bantuan Arkatama. Namun, di balik rasa pegal, lelah, dan sesak yang sering datang menjelang persalinan, kebahagiaan selalu terlihat jelas di wajahnya. Setiap kali mengusap perutnya, senyum hangat selalu terbit tanpa diminta. Sebentar lagi mereka akan menyambut anggota keluarga baru. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Rasanya baru bulan kemarin dokter bilang aku hamil. Sekarang bayi kita sudah mau lahir, ucap Kemuning penuh haru. Jangankan berita kehamilan anak kedua, Zia saja rasanya baru kemarin aku ganti popok di tengah malam, sekarang Zia sudah besar dan pintar, balas Arkatama yang mata berbinar. Dan sekarang kita sudah siap menyambut kelahiran anak kedua kita. Kemuning tersenyum manis. Dia sudah tidak sabar ingin segera bertemu dengan buah hatinya yang kedua. Kamar bayi yang berada di samping kamar utama sudah selesai dipersiapkan sejak beberapa minggu lalu. Dinding kamar dicat dengan warna biru lembut yang menenangkan. Di dekat tempat tidur bayi ada lemari mungil berisi pakaian bayi tersusun rapi berdasarkan ukuran. Selimut, kaos kaki, topi bayi, hingga perlengkapan mandi sudah tersedia lengkap. Kemuning bahkan mencuci dan melipat sendiri seluruh pakaian calon buah hatinya sambil membayangkan bagaimana nanti bayi itu akan tidur nyenyak di kamar tersebut. Sore itu Arkatama terlihat jauh lebih sibuk dibandingkan calon ibu yang akan melahirkan. Pria itu mondar-mandir dari kamar ke ruang tamu sambil membawa berbagai perlengkapan. Sesekali dia membuka daftar yang dibuat di ponselnya lalu mencocokkannya dengan isi tas yang sudah disiapkan. Sayang. Ya, ada apa, Mas? Sahut Kemuning yang sedang melipat selimut bayi di sofa. Tas keperluan bayi buat dibawa ke rumah sakit, aku taruh di sini, ya. Arkatama meletakkan sebuah tas besar di kursi dekat pintu. Kemuning melirik tas tersebut lalu tertawa kecil. Makasih, Mas. Sama-sama, sayang, balas Arkatama tersenyum lebar. Tapi, itu tas berisi perlengkapan bayi atau tas orang mau pindahan? Tanya Kemuning dengan senyum menggoda. Arkatama menatap tas itu serius seolah sedang melakukan pemeriksaan penting. Kurang satu tas lagi kayaknya. Mas. Kemuning langsung tertawa. Arkatama ikut tertawa kecil. Aku cuma berjaga-jaga. Jadi semua berbagai macam barang aku masukkan. Kemuning menggeleng geli. Sejak kehamilan pertama sampai sekarang, sifat panik Arkatama ternyata tidak pernah berubah. Bahkan rasanya semakin parah. Jika dulu dia hanya memeriksa tas 2 atau 3 kali, sekarang mungkin sudah belasan kali. Namun justru hal-hal kecil seperti itulah yang membuat hati Kemuning terasa hangat. Di balik kepanikan itu, dia tahu suaminya hanya sangat mencintai dirinya dan anak-anak mereka. Di atas karpet ruang keluarga, Zia sedang duduk sambil memegang gelas balita berisi susu. Setelah meneguk susu terakhirnya, bocah kecil itu menatap kedua orang tuanya dengan wajah penasaran. Ayah. Iya, princesnya ayah. Jawab Arkatama. Bunda mau melahirkan adik bayi, iya. Arkatama langsung tersenyum. Iya. Bayinya mau keluar dari perut bunda. Iya. Zia mengangguk pelan lalu terlihat berpikir keras. Wajah kecilnya tampak sangat serius hingga membuat Kemuning menahan senyum. Kalau adik keluar. Ya, sahut Kemuning. Perut bunda jadi kecil lagi. Kemuning dan Arkatama langsung tertawa bersamaan. Iya, sayang. Zia mengangguk puas. Bagus. Kenapa bagus? Tanya Arkatama penasaran. Biar bunda bisa lari-lari lagi. Jawaban polos itu membuat Arkatama gemas. Dia langsung mencubit lembut pipi putrinya. Aduh, anak bunda. Ada-ada saja, Kemuning tertawa bahagia. Zia tertawa kecil lalu memeluk kaki ibunya. Rumah itu kembali dipenuhi tawa hangat yang sederhana. Namun suasana tenang itu mendadak berubah ketika suara klakson terdengar dari depan rumah. Tin, tin, tin. Arkatama mengernyit. Siapa yang datang?
Kemuning ikut menoleh ke arah jendela. Ketika tirai disingkap sedikit, mereka melihat sebuah mobil berhenti tepat di depan pagar rumah. Pintu mobil terbuka, lalu seseorang keluar sambil melambaikan kedua tangan dengan semangat. Z-I-Y-A-A-A-A. Suara itu begitu familiar. Kemuning langsung membelalakkan mata. Arya. Om Arya pulang. Arya Satya berdiri di depan rumah sambil melompat-lompat seperti anak kecil yang baru mendapat hadiah. Hore! Zia langsung berteriak lebih kencang. OMARYAAA datang. Bocah itu berlari sekencang mungkin menuju pintu. Terasa ada teman untuk bermain. Pelan-pelan, teriak Arkatama sambil mengejar dari belakang. Namun Zia sudah lebih dulu membuka pintu. Begitu Arya Satya masuk, dia langsung mengangkat keponakannya tinggi-tinggi hingga Zia tertawa riang. Om kangen gemoy. Aku juga kangen. Melihat tingkah keduanya, Arkatama hanya bisa menggeleng sambil tertawa. Kamu pulang nggak bilang-bilang. Arya Satya nyengir lebar. Namanya juga kejutan. Kejutan bikin jantung orang copot. Protes Arkatama. Kalau bilang dulu, nggak seru. Kemuning yang melihat mereka hanya bisa tersenyum hangat. Rasanya baru kemarin Arya Satya masih menjadi remaja usil yang sering membuat Arkatama pusing. Sekarang pemuda itu sudah hampir menyelesaikan pendidikan kedokterannya. Waktu memang berjalan begitu cepat. Tak butuh waktu lama, rumah yang biasanya tenang langsung berubah ramai. Arya Satya membawa banyak oleh-oleh untuk semua orang. Zia tidak berhenti bercerita sejak pamannya datang. Dia menceritakan mainan baru, teman-temannya, bahkan cerita tentang kucing tetangga yang pernah mencuri ikan di dapur. Menjelang makan siang, mereka semua berkumpul di meja makan. Arya Satya sibuk menceritakan berbagai kejadian lucu selama kuliah dan masa praktiknya. Zia tertawa sampai hampir tersedak. Arkatama beberapa kali menggeleng sambil menahan senyum karena tingkah adiknya ternyata tidak berubah sedikit pun meski sudah hampir menjadi dokter. Namun, di tengah suasana hangat itu, Kemuning mendadak terdiam. Tangannya refleks memegang perut. Wajahnya berubah sedikit pucat. Arkatama yang duduk di sampingnya langsung menyadarinya. Yang, ada apa? Kemuning menarik napas perlahan. Mas, ini. Ada apa? Tanya Arkatama jadi ikutan panik. Kemuning kembali memegang perutnya. Kayaknya. Kenapa? Apa mau muntah? Kemuning menggeleng. Mulas. Seketika Arya Satya yang tadi tertawa langsung membeku. Zia ikut berhenti makan. Mulas? Tanya Arkatama dan Kemuning mengangguk pelan. Beberapa detik kemudian rasa mulas itu datang lagi. Kali ini lebih kuat. Kemuning langsung memejamkan mata sambil menarik napas panjang. Arkatama berdiri begitu cepat hingga kursinya hampir jatuh. Cepat, kita bawa ke rumah sakit. Arya Satya ikut berdiri. Kak, jangan panik. Tenang dulu. Aku tenang. Balas Arkatama sambil membantu Kemuning berdiri. Kakak nggak kelihatan tenang sama sekali. Aku tenang. Namun kenyataannya Arkatama justru salah mengambil kunci mobil sampai 3 kali berturut-turut. Yang dia ambil malah kunci pintu rumah dan kunci gudang. Arya Satya sampai menahan tawa. Sementara Kemuning yang sedang menahan kontraksi tidak tahu harus meringis kesakitan atau tertawa melihat kepanikan suaminya. Di tengah rasa mulas yang semakin sering datang, senyum kecil tetap muncul di wajah Kemuning. Karena dia tahu, sebentar lagi kebahagiaan besar akan kembali hadir di tengah keluarga kecil mereka. Sebentar lagi, mereka akan bertemu dengan bayi yang selama ini mereka nantikan dengan penuh cinta. Setibanya di rumah sakit, Kemuning segera dibawa ke ruang pemeriksaan. Meski sudah pernah melahirkan sebelumnya, rasa gugup tetap tidak bisa dihindari. Arkatama berjalan di samping ranjang dorong istrinya dengan wajah tegang. Sejak keluar dari rumah, pria itu hampir tidak berhenti bertanya apakah Kemuning baik-baik saja. Sementara itu, Kemuning justru terlihat lebih tenang meski sesekali meringis saat kontraksi datang. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter tersenyum lalu menatap pasangan suami istri itu. Sudah pembukaan. Sepertinya tidak akan lama lagi. Mendengar kalimat itu,
Arkatama langsung menelan ludah. Jantungnya berdegup lebih cepat. Rasanya seperti kembali mengulang momen saat kelahiran Zia dahulu. Bedanya, kali ini dia lebih memahami apa yang akan dihadapi istrinya. Karena itulah dia semakin tidak tega melihat Kemuning menahan rasa sakit. Waktu berlalu perlahan. Kontraksi yang dirasakan Kemuning semakin teratur dan semakin kuat. Beberapa kali wanita itu menggenggam tangan Arkatama begitu erat hingga kuku-kukunya menekan kulit telapak tangan suaminya. Namun Arkatama tidak pernah mengeluh. Bahkan sedetik pun dia tidak melepaskan genggaman itu. "Mas," panggil Kemuning dengan napas yang mulai memburu. "Iya, sayang. Aku kayaknya tenaga aku habis." Suara Kemuning terdengar lemah. Arkatama segera mengusap rambut istrinya yang mulai basah oleh keringat. "Yang kuat, ya, sayang. Sedikit lagi. Aku mau pulang." Kalimat itu membuat Arkatama tersenyum haru. "Nanti pulangnya bawa bayi." Kemuning tertawa kecil di sela rasa sakit yang datang bergelombang. Tawanya singkat, tetapi cukup membuat suasana menjadi lebih ringan. Di saat seperti itu, Arkatama kembali menyadari betapa kuatnya wanita yang dicintainya. Beberapa saat kemudian suasana ruang bersalin berubah semakin sibuk. Dokter dan perawat mulai bersiap. Arkatama berdiri di sisi Kemuning, terus memberikan semangat dan tidak berhenti mengusap tangannya. "Semangat, sayang." Kemuning mengangguk pelan. Tak lama kemudian, sebuah tangisan bayi nyaring memenuhi ruangan. Suara itu begitu kuat, dan seketika membuat seluruh rasa lelah, cemas, dan ketegangan menghilang begitu saja. Air mata langsung memenuhi mata Arkatama. Untuk beberapa detik dia hanya bisa berdiri diam, memandangi bayi kecil yang baru saja lahir ke dunia. Dokter tersenyum. "Selamat, bayi laki-laki yang sehat. Kondisinya sangat baik. Berat badannya juga bagus." Arkatama mengusap wajahnya yang mulai basah oleh air mata. Kemuning yang sejak tadi menahan rasa sakit akhirnya ikut menangis. Air mata haru mengalir tanpa bisa ditahan saat pertama kali melihat putra mereka. Arkatama segera mendekat lalu mencium kening istrinya berkali-kali. Suara pria itu bergetar. "Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah berjuang untuk buah hati kita." Kemuning tersenyum sambil menangis. "Dia ganteng, iya. Mirip ibunya," ucap Arkana dan Kemuning tertawa kecil. Dokter kemudian bertanya dengan senyum hangat. "Sudah ada nama?" Arkatama menatap bayi kecil yang sedang tertidur tenang dalam pelukan perawat. Wajah mungil itu terlihat begitu damai. "Argani." Nama itu akhirnya resmi menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tak lama kemudian, Kemuning dipindahkan ke kamar perawatan. Beberapa saat setelah semuanya tenang, Arya Satya dan Zia diperbolehkan masuk untuk melihat anggota keluarga baru mereka. "Mana adiknya?" tanya Zia tidak sabar. Bocah kecil itu langsung berjinjit ketika melihat bayi mungil di pelukan ibunya. Matanya membulat sempurna. Ekspresi kagumnya membuat semua orang tersenyum. "Wah." Arya Satya ikut mendekat lalu memperhatikan wajah bayi itu. "Tampan juga nih keponakan baruku." "Tentu saja," sahut Arkatama bangga. "Mirip aku," kata Arya Satya sambil menyeringai. Arkatama langsung menoleh tajam. "Jangan ngaku-ngaku. Jelas mirip aku, ayahnya." Arya Satya tertawa. "Maksudku ayah kedua. Keluar." Semua orang langsung tertawa mendengar jawaban Arkatama. Kehangatan memenuhi ruangan itu. Tidak ada lagi rasa tegang yang tadi memenuhi hati mereka. Yang tersisa hanyalah kebahagiaan. Dengan sangat hati-hati, Zia menyentuh tangan mungil adiknya. "Halo, adek." Tak disangka, jemari kecil Argani bergerak dan menggenggam jari kakaknya. Mata Zia langsung berbinar. "Bunda." "Iya, ada apa?" "Adek pegang aku." Kemuning tersenyum haru. Karena dia sayang sama kakak. Senyum Zia semakin lebar. "Aku juga sayang adek." Kalimat sederhana itu membuat hati semua orang terasa hangat. Malam harinya, suasana kamar perawatan akhirnya tenang. Zia tertidur di sisi ranjang sambil memeluk boneka kesayangannya. Arya Satya tertidur setengah duduk di sofa setelah seharian ikut sibuk dan panik.
Sementara Kemuning duduk bersandar di ranjang sambil menggendong Argani yang sedang tertidur lelap. Arkatama berdiri di dekat jendela kamar. Dari sana dia memandangi keluarganya dalam diam. Pemandangan itu begitu sederhana, namun begitu berharga. Dulu, Arkatama pernah berada di titik terendah dalam hidupnya. Pernah merasakan pengkhianatan yang menghancurkan hati. Pernah kehilangan kepercayaan terhadap banyak hal. Pernah berpikir bahwa hidupnya tidak akan kembali utuh. Kemuning pun pernah mengalami hal yang sama. Wanita itu pernah disakiti, diremehkan, dan dianggap tidak berharga oleh orang yang seharusnya menjaganya. Mereka berdua pernah menangis, pernah terluka oleh orang terdekat, pernah merasa dunia begitu tidak adil. Namun hidup ternyata selalu memiliki cara untuk memberikan harapan kepada mereka yang tidak menyerah. Luka memang tidak bisa mengubah masa lalu. Tetapi, luka mampu mengajarkan seseorang untuk lebih menghargai kebahagiaan ketika akhirnya datang. Perlahan Arkatama menghampiri ranjang lalu menggenggam tangan Kemuning. Wanita itu menoleh dan tersenyum. Senyum yang sejak dulu selalu mampu membuat hatinya tenang. Senyum yang menjadi alasan mengapa dia selalu ingin pulang. Saat itulah Arkatama menyadari satu hal. Kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya. Kebahagiaan adalah ketika seseorang memiliki orang-orang yang membuat hidupnya terasa cukup. Di dalam rumah yang penuh kehangatan. Di tengah tawa keluarga yang sederhana. Di dalam pelukan orang-orang yang saling mencintai tanpa syarat. Karena pada akhirnya, bukan harta, jabatan, atau masa lalu yang menentukan akhir sebuah perjalanan. Melainkan hati yang tetap memilih bertahan ketika hidup terasa berat, tetap memilih memaafkan ketika disakiti, dan tetap memilih mencintai meski pernah terluka. Malam itu, di tengah kehangatan keluarga kecil mereka, Arkatama dan Kemuning akhirnya menemukan akhir yang selama ini mereka perjuangkan. Sebuah akhir yang bukan benar-benar penutup, melainkan awal dari kebahagiaan yang baru. Tamat.